Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya pada hari ini berbicara dengan menggunakan bahasa Jakarta karena saya lihat banyak saudara kita yang di luar dari Lebak dan Serang, di luar dari Banten. Yang kami hormati para kesepuhan, khususnya Ma Hajah Eli, yang kami hormati Dewan Pembina, yang kami hormati Dewan Pengawas, para alim ulama dan tokoh masyarakat, asatid dan ustadzat, para pengurus paguyuban, Ma, Abah, Wa, Mamang, Bibi, dulur semuanya, adik-adik dan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di acara silaturahmi yang dibungkus dengan halal bihalal ke-10 keluarga besar Abah Haji Ardani dan Abah Haji Rais. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk istri tercinta sebelah kiri saya, Nani Kurniasi, dan anak tercinta sebelah kanan saya, Akila Azwa Safrina. Kemudian kepada panitia penyelenggara, Bapak Budi, para penggagas dan perintis paguyuban. Terima kasih juga kepada para dewan pembina, para dewan pengawas, para kesepuhan, para pengurus paguyuban. Kemudian juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Abah Haji Abai Panyandungan, kepada Kak Haji Oong Sahroni, pada Bunda Mirfat yang mungkin beliau masih adakah di sini. Terima kasih kepada Kak Haji Abai Supriyatna. Terima kasih kepada Kak Yanto, namun beliau hari ini sedang tidak sehat. Kemudian juga terima kasih kepada Papa Seren, Kak Jajang Junaidi. Terima kasih kepada Ibu Hajah Jubaidah. Tak lupa juga kepada Teh Neng Papanggo, Teh Hermayanti dari Cileles. Terima kasih kepada Teh Eli Kusmiati, Teh Aan, dan Teh Njum Cibubur. Serta terima kasih kepada seluruh emak-emak dan seluruh dulur yang sering membantu, memberikan masukan, memberikan dukungan kepada kami pribadi dalam menjalankan kepengurusan paguyuban ini. Izinkanlah kami memberi laporan program kerja paguyuban bahwa di tahun 2024, alhamdulillah, walaupun baru 15%, kami berhasil mengupdate silsilah kita. Kemudian juga alhamdulillah telah memfasilitasi silaturahmi antar keluarga tingkat cucu dan tingkat anak. Telah kami lakukan sebanyak 7 kali pertemuan. Antara lain di keluarga Emak Aryasi
Abah Samaun, Abah Abdul Karim, Mama Lati, dan Mas Siti, Abah Anom, dan juga pertemuan dilakukan di Serang. Pada tanggal 14 Oktober 2024, paguyuban kita telah resmi mempunyai akta notaris dan terdaftar sebagai lembaga yang resmi. Kita juga telah mempunyai kantor sekretariat di Ona dan di Maja. Ya. Untuk program kerja tahun 2025, kami akan terus mengupdate silsilah, dan silsilah itu akan diterapkan di aplikasi yang bisa dibuka di handphone, sehingga kita bisa memonitor keberadaan saudara kita masing-masing. Kemudian terus akan melanjutkan memfasilitasi silaturahmi antar cucu dan putra putri Abah Haji Adani dan Haji Rais. Demikian juga akan terus membentuk koordinator di bawah putra, yaitu tingkat cucu, agar semakin termonitor. Ya. Harapan selain daripada itu, kami juga berharap akan terbentuk majelis kesepuhan. Ya, majelis kesepuhan. Majelis kesepuhan ini berbeda dengan dewan pembina, apalagi dewan pengurus. Kita lihat di tengah sana, itu semua para kesepuhan kita. Kenapa perlu ada majelis kesepuhan? Karena organisasi kita adalah berdasarkan keturunan, sehingga pengurus paguyuban harus melaksanakan amanat dari para kesepuhan. Pengurus paguyuban bukan semaunya sendiri, harus mempunyai persetujuan dari para kesepuhan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana, dan itu akan dibantu oleh para ketua koordinator. Demikian juga kita akan membentuk divisi kepemudaan. Mari kita lihat dari sekian yang hadir, ada berapa pemuda kita yang hadir. Sementara paguyuban ini harus dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Bagaimana itu bisa berjalan apabila anak muda-mudi kita tidak digerakkan untuk bergabung serta aktif dalam mengelola paguyuban ini? Maka harapan kami agar segera terbentuk dan membentuk tim-tim yang aktual, yang nyata. Misalkan seperti ada klub main bola, silahkan anak-anak kita main. Ada klub touring, silahkan. Ada klub naik gunung, silahkan. Tetapi mereka membawa syiar orang tua kita, syiar kesepuhan kita. Bayangkan anak-anak kita touring dari Cibubur ke Cileles membawa syiar Haji Adani, Haji Rais yang Islami. Biarkan mereka bergerak dengan kemauan anak-anak muda. Akan tetapi tidak lupa terhadap norma-norma agama dan orang tua kita. Semoga ini lekas terlaksana. Itu harapan kami. Lebih konkretnya lagi, kita harap segera membentuk tim orang-orang yang sanggup mengaji di keluarga yang kena musibah tanpa mengharapkan sodakoh sedikit pun. Karena mengaji di keluarga yang kemusibahan ternyata merupakan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan saudara kita yang ada di gunung sana kesusahan dan sibuk dengan mencari biji beras, mendapatkan musibah, kemudian harus membayar mengajikan. Sementara kita mengaku anak cucu ada di Rais, tidak ada yang mampu melaksanakan mengaji. Dan hari ini kita sedang mendapatkan musibah, tentu meninggal dunia. Apakah ada di antara kita yang siap untuk mengaji tanpa mengharapkan sedekah?
Ini harus kita bangkitkan. Jangan mengaku sebagai keturunan Adani Rais kalau tidak bisa melaksanakan hal ini. Kalian bohong semua. Mana persaudaraan? Mana katanya yang mengatakan darah daging Adani Rais? Bohong semua. Hal ini kecil saudara-saudara dulur baraya, tapi ini sangat berefek bagi saudara kita. Amin ya robbal amin. Mudah-mudahan cepat terlaksana. Kemudian dulur semua, kita ini melaksanakan halal bihalal setiap tahun. Harapan kami ke depannya halal bihalal ini dilaksanakan oleh keluarga tingkat anak. Misalkan Abah Darkam, tahun depan Abah Darkam, tahun berikutnya Abah Samaun, tahun berikutnya Abah Abdul Karim, dan seterusnya. Pada hari ini tuan rumahnya bukan tingkat putra, tetapi tingkat cucu. Harapan kami itu segera terbentuk. Ya. Nah, kemudian juga siapa anggota paguyuban kita? Anggota paguyuban kita adalah yang teraliri darah Adani Rais serta pasangan. Dan pasangan keturunan Adani Rais harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Karena pasangan itu akan memberikan keturunan Adani Rais. Ya, kemudian juga baru beberapa bulan yang lalu kita telah menetapkan adanya sodakoh bulanan, termasuk juga sodakoh halal bihalal. Sebetulnya itu adalah mempunyai muatan silaturahmi, bukan rupiahnya. Maka sebetulnya di beberapa keluarga tidak masuk akal kalau keluarga cucu hanya sodakoh 50.000 satu bulan. Tetapi tidak apa-apa, karena di situ ada muatan silaturahmi. Nah, ini insya Allah akan kita evaluasi, ya, akan kita evaluasi apakah memang tepat, apakah nanti akan ada perbaharuan. Alhamdulillah sudah aktif ikut itu yang mengikuti sodako sudah 25%, 25,05%. Yang belum masih 74,95%. Kenapa masih lebih banyak yang belum aktif? Ini tanggung jawab pengurus. Karena mungkin banyak saudara kita yang belum tersentuh. Demikian juga sumbangan sodako di halal bihalal ini alhamdulillah mencapai target. Saya sangat bersyukur sekali mencapai 103%,36. Alhamdulillah. Rupanya saya dengar ternyata rekodnya katanya hari ini. Alhamdulillah ya. Kita harus syukuri itu. Nah, kemudian dulur sadayana baraya, bahwa silsilah di paguyuban kita ini yang harus kita sadari adalah merupakan takdir, qada, dan qadar. Tidak ada pilihan. Maka dengan itu kita harus imani, kita harus terima dengan ikhlas. Saya sering mengatakan, mana Mas Sumenti? Saya sering mengatakan dan saya sering jadikan Mas Sumenti itu contoh. Saya katakan begini, Mak, saya tidak pernah mau jadi keturunan orang Cibubur, orang lembur, nyabalangsak, jalan agak susah, hancur. Saya bilang begitu sama Mas Sumenti. Tapi Mak, ini silsilah nyambung. Ti mak nyambung ka subhan, ti subhan nyambung ka mak. Jadi daek mak kudu ngaku subhan dulur, dek mageh dulur, gitu. Kira-kira, ya. Nah, kemudian juga kita harus setelah itu kita harus terima dengan hati. Menjalankan paguyuban harus dengan keikhlasan hati. Sehingga timbullah toleransi, guyub, dan saling mengasihi. Dari situ kita bisa mempunyai rasa
untuk menjaga kepercayaan saudara kita, sehingga setelah itu kita bisa melaksanakan aktivitas yang menguntungkan, yang membuahkan materi. Karena sesungguhnya prinsip bisnis itu adalah saling kepercayaan, ya. Kedepannya 20 menit kan ya. Nah, kedepannya semoga kita mempunyai 1 unit ambulan. Yakin kita bisa mempunyai 1 kendaraan, 1 unit kendaraan, ya, paguyuban, kendaraan ambulan. Banyak insya Allah saudara-saudara kita di sini semua mampu. Dan pesan saya kepada saudara-saudara yang tadi telah ditunjuk menjadi ketua, terimalah dengan ikhlas dan jalankanlah dengan penuh keikhlasan hati. Ya, nanti ada penghargaan juga bagi para penggagas, begitu juga bagi para pengurus, ya. Dan terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada istri tercinta dan anak tercinta. Kenapa saya sengaja bawa ke sini? Sesungguhnya kalau bukan mereka berdua, saya tidak mampu ngaprak-ngaprak di Lebak. Nah, mereka berdua yang memberikan kebebasan saya untuk pergi ke lembur setiap hari Jumat di mana, di kebun, langsung ke lembur, balik-balik mulai Senin subuh. Alhamdulillah dia 2 antaranya rekanan. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.